Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga seputar mahasiswa. Nah, di video kali ini adalah video part 2 dari aku untuk menganalisa suatu kasus yang aku ambil dari drama sinetron di stasiun televisi. Jadi drama ini yaitu drama Ikatan Cinta. Teman-teman di sini pasti tahu lah, karena beberapa waktu lalu pemerannya pasangan perannya itu sempat viral gitu ya, sempat jadi pembahasan pemberitaan gitu. Nah, kenapa aku suka banget nonton dari episode awal hingga menjelang episode 800 ini? Karena aku tertarik dengan konflik-konflik ataupun kasus-kasus hukum yang ada di dalam adegan drama tersebut gitu. Jadi ini bukan drama cinta-cintaan, itu bukan teman-teman, nggak kayak sinetron yang pada umumnya, ini beda banget. Dan itulah alasan mengapa aku suka nontonnya, karena banyak kasus hukum yang membuat aku jadinya berpikir kalau nonton itu sambil mikir, ini nanti harusnya kayak gini, kok polisinya begini ya, kok harusnya begini ya, saksiannya begini. Nah, itu tuh bikin aku suka gitu loh, kayak menantang untuk berpikir kritis gitu ya, kayak belajar lagi lah. Karena kalau orang hukum itu kan nggak cukup hanya belajar ini nggak buat dihafal gitu ya, kitab-kitab hukumnya, peraturannya. Nggak cukup kalau kita cuma tahu pasalnya ini, tapi kalau orang hukum itu biasanya mengkaitkan kasus yang terjadi di lapangan seperti apa, lalu benturkan dengan pasal atau peraturannya, kira-kira masuk atau tidak nih, diuji lagi, dianalisa lagi. Nah ini juga sebagai bahan juga nih buat teman-teman mahasiswa hukum yang konsentrasinya hukum pidana, itu bisa juga belajar dari menganalisa kasus, mengasah kemampuan untuk berpikirnya seperti itu. Dan mohon maaf, karena saya bukan basicnya hukum pidana gitu ya, jadi saya mengambil menganalisanya dari kitab undang-undang hukum pidananya ya teman-teman gitu. Batasannya itu dulu, di luar daripada adanya aturan-aturan peraturan lain yang bisa dikaitkan dengan kasus tersebut gitu. Karena saya sendiri kompetensinya itu lebih kepada hukum keperdataan, kontrak, perjanjian gitu ya. Itu saya lebih di situ, bukan pidana. Tapi waktu kuliah kan juga belajar hukum pidana. So teman-teman, sebelum aku lanjutkan video ini, bagi kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih ya karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Terima kasih. Mari kita bahas. Jadi sebelum kita coba analisa, aku mungkin ceritakan sedikit ya kronologi kasusnya ini seperti apa. Jadi kalian kalau yang tahu nih, sinetron drama Ikatan Cinta yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Nah, ini kan menarik nih, kasusnya itu banyak sekali. Mulai dari Aldebarannya hilang sampai sekarang, itu bisa dianalisa secara hukum keperdataan, implikasinya terhadap hak keperdataan seperti apa, dan itu sudah ada videonya di part 1. Lalu kasus perebutan hak asuh anak yang mana si ayah sebelumnya tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya gitu ya. Lalu kemudian saat ini kasus yang menarik adalah kasus di mana pemeran yang bernama Ricky itu seakan-akan merasa bahwa anak dari Elsa dan Nino itu bukanlah anaknya Nino dan Elsa, tetapi adalah anak dia dengan Elsa. Jadi kayak halu gitu teman-teman, dia merasa bahwa si baby Keisha itu adalah anak dia. Nah, ketika dia coba untuk melakukan tes DNA terhadap Keisha secara diam-diam gitu ya, di sini ada kejanggalan. Karena apa? Pemeran Elsa itu sedang berada di dalam penjara. Seharusnya kan kalau misal mau tes DNA, kedua orang tua harus datang ya, atau pakai surat kuasa gitu kan. Nah, dia itu memalsukan tanda tangan Elsa segala macam.
Lalu dia mengaku bahwa dia adalah ayah dari Keisha. Ternyata ketika hasil tes DNA itu keluar, Ricky itu tidak memiliki kesamaan genetik ya. Hasil tesnya itu tidak sama dengan Ricky. Jadi Ricky bukanlah ayah kandung dari Keisha. Artinya memang Keisha adalah anak hasil perkawinan antara Nino dan Elsa. Oke, jadi di sini kita dudukkan berarti pihaknya ada siapa? Ada Nino, suami sahnya Elsa, ada Elsa sendiri, lalu Ricky gitu ya. Kenapa Ricky sih bisa mengaku bahwa Keisha itu adalah anaknya? Karena Ricky itu suka banget sama Elsa sejak SMA gitu ya. Jadi sampai sekarang ngehalu ngejar-ngejar Elsa yang sudah berstatus sebagai istrinya si Nino gitu teman-teman intinya. Lalu melakukan pemalsuan hasil tes DNA. Nah, jadi surat hasil tes DNA yang asli itu kemudian dia nggak terima kan, karena ternyata bukan Keisha, bukan anak dia. Dia memalsukan surat itu, lalu memberitahu kepada Elsa, bahkan melakukan kayak semacam apa ya, fitnah atau penipuan lah gitu. Bahwa dia bilang ke Elsa, bilang ke orang tuanya Elsa kalau ternyata Keisha adalah anaknya. Dia menyodorkan surat hasil tes DNA yang palsu tersebut agar orang-orang itu percaya. Hanya saja Nino hingga detik ini belum tahu. Kemudian dia juga membuat mobilnya Nino itu mengalami remblong dengan harapan karena dia tahu bahwa Nino akan melakukan tes DNA terhadap si Keisha, lalu dia merencanakan untuk merusak mobil yang Nino pakai. Tapi sayangnya pada waktu itu mobil yang dipakai Nino itu ternyata dikendarai oleh ayahnya Nino. Di dalamnya ada sekretaris Nino, ada Andin, iparnya Nino, dan si Keisha, yang mengakibatkan kecelakaan di mana ayahnya Nino yang mengendarai mobil tersebut beserta Keisha itu tewas, meninggal. Nanti kita lihat secara analisa hukum itu kira-kira pasal berapa aja ya dalam lingkup KUHP nih teman-teman. Aku udah juga pegang KUHP-nya, nanti kita lihat sama-sama kira-kira kronologinya seperti itu. Oke teman-teman, yuk sekarang kita masuk, yuk kita lihat satu persatu pasalnya ya. Kita coba melihat ya teman-teman, si Ricky ini tadinya kan mengaku-ngaku bahwa dia adalah ayah biologis dari baby Keisha ya, yang sebenarnya itu adalah anak kandung dari Nino dan Elsa gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata apa yang Ricky lakukan ini tidak benar gitu ya, dengan kehaluannya merasa dia adalah bapak dari si Keisha, maka kita lihat di pasal kurang lebih pasal 278 teman-teman. Nah, ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya harus melihat pasalnya teman-teman ya, biar tidak salah. Jadi ada tertera di bab ke-13 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan. Di pasal 278 itu dikatakan bahwa barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahui bahwa dia bukanlah bapak dari anak tersebut, maka diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Oke, berarti ini dasarnya. Oke. Lalu yang kedua, kasus di mana si Ricky itu ternyata melakukan pemalsuan terhadap surat hasil tes DNA. Yang aslinya surat itu menyatakan bahwa dia tidak memiliki kesamaan DNA dengan Keisha. Ada tuh suratnya gitu ya, kalian tonton aja sinetronnya. Nah, kemudian dipalsukan menjadi dia memiliki kesamaan DNA dengan si baby Keisha tersebut. Nah, dalam hal ini pemalsuan surat itu juga diatur loh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasalnya pasal 263 tentang pemalsuan surat. Oke. Saya bacakan ya. Pasal 263 itu ayat 1-nya. Barang siapa yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya itu benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun gitu. Dan dilihat juga di pasal 266 ayat 1-nya. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Jadi akta otentik maksudnya tuh, akta itu kan bisa juga surat gitu ya. Jangan dipikirnya bahwa akta itu perjanjian doang gitu teman-teman. Yang mengenai suatu hal yang kebenarannya harusnya dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama adalah 7 tahun teman-teman. Tuh, jadi pasalnya tadi sudah pasal 278 terkait dengan bab kejahatan terhadap asal usul pernikahan, dia melakukan pengakuan anak palsu. Lalu ada pasal 263 terkait dengan pemalsuan surat. Lalu kemudian si Ricky tadi kan dalam cerita juga melakukan pengerusakan ya terhadap kendaraan milik Nino kan, yang menyebabkan kendaraan tersebut remnya blong. Lalu ternyata menurut si Ricky adalah tujuannya untuk mencelakakan si Nino, namun ternyata tanpa diduga-duga gitu ya, yang justru membawa mobil tersebut kan tadi orang tuanya, si ayahnya Nino, lalu juga ada sekretaris dan iparnya Nino, si Andin dengan baby Keisha, yang justru karena tindakan si Ricky mensabotase kendaraan milik Nino tersebut mengakibatkan ayah dan baby Keisha itu meninggal dunia, lalu sekretarisnya mengalami luka berat dan Andin mengalami luka ringan. Nah, yang pertama, mungkin kalau saya keliru saya mohon maaf ya, karena saya juga bukan spesifikasinya hukum pidana, saya cuma mencoba untuk menelaahnya saja, kira-kira dari cerita kasus itu kalau dikenakan hukuman gitu ya, pidananya pasal apa gitu kan ya. Nah, di sini ada nih di dalam KUHP itu pasal bab 27 tentang penghancuran atau pengerusakan barang. Di pasal 406 ayat 1 itu dikatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh atau hanya untuk sebagian milik kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau ada dendanya. Nah, mungkin ya patut diduga pasal ini bisa juga dipakai untuk menjerat Ricky. Tapi saya tahu lah kalau sinetron nggak mungkin sampai detail gitu ya dikenakan pasal apa. Ini kan cuma analisa kita saja dari kasus tersebut. Mumpung ada contoh kasusnya, kita coba menganalisanya bareng-bareng gitu ya. Jadi patut diduga pasal ini juga bisa dikenakan. Tuh. Dan yang terakhir adalah pasal 359 ayat 359, pasal 360 ayat 1 dan ayat 2. Tadi kan ada yang meninggal dunia, ada yang luka berat dan luka ringan. Maka pasalnya menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Kayaknya pasal ini nih tepat gitu ya. Pasal 359, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dia diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Dan di bawahnya pasal 360 ayat 1 dan ayat 2 itu dikatakan, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, kurungan paling lama 1 tahun. Dan ayat 2-nya, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain itu luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan bagi orang tersebut untuk menjalankan pekerjaan jabatannya dalam selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan. Nah, itu pasalnya 359 dan 360, menyebabkan mati ataupun luka-luka. Saya bilangnya patut diduga karena asasnya kan presumption of innocence gitu ya, praduga tidak bersalah. Nggak bisa saya judgement bahwa oh ya dia itu pasti kena pasalnya ini nih gitu teman-teman. Dalam hukum pidana kan itu mengatur perbuatan yang dilarang, jangan sampai dilakukan karena akan memiliki sanksi secara pidananya. Nah, untuk membuktikan itu kan dilihat unsur untuk menentukan ini perbuatan pidananya, lihat apakah perbuatan itu melawan hukum gitu ya. Dan dilihat juga apakah ada unsur kesalahan.
Dari unsur kesalahan itu saja dilihat, kesalahan itu kan ada bentuknya kesengajaan ataupun kelalaian, dolus dan culpa istilahnya teman-teman. Nah, dilihat apa kategorinya seperti apa. Jadi tidak semudah itu menyatakan bahwa si Ricky tadi kena pasalnya ini. Ya bisa, tapi nantinya itu akan dibuktikan apakah unsur-unsur dari pasal yang sudah disebutkan tadi itu terpenuhi teman-teman. Seperti itu kira-kira untuk memberlakukan suatu pasal atau pengenaan sanksi terhadap seorang tersangka misalnya. Jadi nggak bisa, jadi apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu masih harus dibuktikan. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahannya itu betul tidak, ada niat nggak untuk itu juga bisa dilihat teman-teman gitu ya. Jadi ini sekedar gambaran aja, namanya sinetron nggak mungkin sampai detail, oh nanti Ricky akan dikenakan pasal, enggak gitu ya. Ini cuma untuk kasus tersebut sebagai bahan bantuan untuk saya dan mungkin mahasiswa hukum yang ngambil konsentrasi hukum pidana dapat juga terbantu dengan adanya kasus tersebut gitu ya, untuk menganalisa pasal-pasal yang ada di dalam KUHP-nya. Gitu ya teman-teman, terima kasih, semoga ini dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf, karena konsentrasi saya itu adalah hukum perdata teman-teman. Dan ya, tapi kan waktu kuliah juga belajar ya, hukum pidana itu juga belajar kok, tapi nggak begitu menguasai dalam banget, karena saya lebih memahami, menguasai di bidang keperdataan. Terima kasih karena sudah menonton, jangan lupa di share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.